Puncak kehidupan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, dan sebelum kita lanjut, silakan like, share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk update episode terbaru. Selamat menyaksikan. Bab 541. Lady Dorothy Essex menggelengkan kepalanya. Dia mengalami sedikit sakit kepala. Perasaan ini seperti begadang 2 kali dan minum 3 cangkir kopi berkafein tinggi. Meskipun dia sekarang sangat bersemangat, itu terlalu berat untuk kepalanya, dan dia tidak bisa menerimanya. Setelah itu, ingatan tentang apa yang terjadi sebelum dia pingsan mulai muncul di benaknya. Lady Dorothy ingat bahwa dia telah membuang darah dan pingsan setelah itu. Di mana tempat ini? Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia berada di Villa 8. Sayang, apa yang terjadi padaku? Tanya Nyonya Dorothy. Dia mengulurkan tangan ke Alex Rockefeller, ingin dipeluk olehnya. Terlepas dari apakah tubuhnya lemah atau berusaha menunjukkan bahwa dia berkuasa di depan Cheryl Coney, Alex tetap memenuhi keinginannya. Dia berjalan dan memeluknya. Jangan takut. Ini ditimbulkan oleh sejenis racun dari Canyonland. Untungnya, Cheryl menyelamatkanmu tepat waktu. Kamu baik-baik saja sekarang, kata Alex lembut. Lady Dorothy akhirnya melihat bahwa ibunya, Madame Claire Essex, dan adik perempuannya, Lady Beatrice Essex, ada di sampingnya. Dia juga bisa melihat noda darah di pakaian mereka. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka yang sadar. Mereka berbaring di sofa tanpa bergerak sama sekali. Namun, di perut telanjangnya, sesuatu yang hitam, hampir terlihat seperti cacing, mulai merangkak keluar dari pusar mereka. Kasus Lady Beatrice tampak lebih baik, dan hampir tidak terlihat. Sebagian besar dari mereka hampir keluar. Namun, kasus Madame Claire berbeda. Nenek Blackwood telah menambahkan lebih banyak barang untuknya. Seekor cacing parasite terlihat jelas merangkak keluar dari perutnya. Itu tampak seperti makhluk pendek seperti cacing tanah, dan itu sangat menjijikkan. Melihatnya akan membuat merinding. Ah! Lady Dorothy memekik kaget. Pada saat ini, Alex dengan cepat mengambil wadah kaca dan menangkap cacing itu bersamanya. Baru saat itulah Madame Claire bangun, terkejut dan ketakutan. Madame Claire melihat ke bawah dan menyadari bahwa kemejanya terbuka. Apa yang dilakukan bajingan itu, Alex? Dia segera menjadi marah dan mengerahkan kekuatannya yang paling luar biasa, menamparkan wajah Alex. Bajingan, aku ibu mertuamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Dasar bajingan tidak bermoral. Dia berteriak. Sepenuhnya fokus untuk menangkap cacing parasit, Alex tidak menyangka Madame Claire bereaksi berlebihan begitu tiba-tiba. Yang terpenting, dia tidak berani menggerakkan tangannya, khawatir cacing itu akan jatuh dan mengebor lagi ke tubuhnya. Jika itu terjadi, akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengambilnya karena sudah berbahaya. Karena itu, Alex tidak berusaha menghindari tamparan itu. Madame Claire telah menamparkan wajahnya dengan keras. Tentu saja, Madame Claire sangat lemah saat ini. Bahkan jika dia menggunakan sekuat tenaga, tamparannya terasa tidak berbeda dengan menggaruk gatal. Berhenti bergerak. Alex menangkap cacing untukmu. Lady Dorothy merasa tidak bisa berkata-kata. Cacing apa? Jelas, dia melecehkanku secara seksual. Setelah mengatakan itu, Madame Claire menyadari Alex sedang memegang sebuah wadah. Di dalam, cacing menjijikkan membalik dan terjatuh. Apa ini? Ah, ada apa ini di perutku? Alex, apa yang kamu lakukan pada perutku? Madame Claire mulai berteriak sambil mengayun-ayunkan tangannya, mencoba memukul-mukul makhluk-makhluk itu di perutnya. Jangan bergerak. Alex merasa kehabisan kata-kata. Dia menahan Madame Claire. Meskipun dia berteriak dan menjerit karena ketakutannya pada Alex yang memaksakan dirinya padanya, Alex melanjutkan untuk menghilangkan cacing parasit kecil yang merangkak keluar dari tubuhnya. Ini semua adalah larva yang lahir dalam sehari, menetas dari telur yang diletakkan oleh cacing parasit, mirip dengan cacing tanah yang muncul sebelumnya. Bab 542 orang hanya bisa membayangkan. Betapa menakutkannya ketika cacing-cacing ini berkembang sepenuhnya di dalam tubuh seseorang. Apa? Benda apa ini? Lady Dorothy Essex bertanya dengan bingung. Pada saat ini, Madame Claire Essex terlalu takut untuk bergerak, jadi dia membiarkan Alex Rockefeller melakukan apapun yang dia inginkan. Semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Lady Beatrice Essex juga telah bangun,
dan dia melihat mereka dengan mata terbuka lebar. Ini semua adalah cacing parasit, kata Cheryl Coney. Cheryl tidak tahu mengapa Alex mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan Lady Dorothy, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Alex. Cacing parasit. Seperti cacing parasit di Canyonland. Maksudmu, apakah mereka seperti cacing Blue Phoenix yang digunakan dalam acara televisi seni bela diri, The Smiling Proud Wanderer? Lady Beatrice memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun dia merasa takut, sorot matanya menunjukkan semacam kegembiraan. Itu karena dia adalah penggemar seni bela diri dan selalu bermimpi untuk menjadi seorang seniman bela diri wanita sejak dia masih kecil. Ketika pria bertopeng menyelamatkannya hari itu, dia membuka matanya ke dunia seni bela diri. Sementara itu, munculnya penyakit parasit dari Canyonland ini membuat Lady Beatrice merasakan keindahan dan misteri dunia itu. Alex meliriknya, merasa agak terdiam. Apakah kamu tidak takut lagi? Pikirnya. Meskipun Lady Beatrice tidak takut, Madame Claire sangat ketakutan. Ketika Madame Claire menyadari bahwa cacing di tangan Alex berasal dari perutnya, dia bergidik, mendapat dorongan tiba-tiba untuk mengiris perutnya terbuka dan mengeluarkan organnya untuk dibersihkan. Kalau tidak, itu terlalu menjijikkan. Baik. Seharusnya itu saja, kata Alex sebelum melepaskan Madame Claire. Dia mengambil tisu dan menggosok perutnya untuknya. Madame Claire sedikit gemetar, tapi matanya langsung memerah, dan dia mulai berteriak sambil menunjuk Alex dengan jarinya. Itu pasti karena kamu, idiot. Itu sebabnya Beatrice dan aku harus menderita seperti ini. Lihat kamu. Bukankah kamu tidak berguna? Kamu juga tidak punya otak. Apakah kepala kamu penuh dengan omong kosong? Wanita itu telah mengatakan bahwa Nona Fernandez dari California Plaza mendapat dukungan dari Tousan Miles Conglomerate dan Lord Lex Gunther. Apa kamu pikir kamu mampu untuk main-main dengan Lord Lex Gunther? Dengan satu perintah, dia bisa membuat kita menderita tanpa alasan. Apakah kamu mengerti? Alex sudah sangat tidak senang setelah ditampar tanpa alasan sebelumnya. Sekarang, Madame Claire sedang menunjuk dan meneriakinya. Kali ini, dia menjadi marah. Memukul. Alex menamparkan paha Madame Claire dengan paksa. Tuan Lex Gunther bukan apa-apa. Apakah kamu tidak tahu siapa yang menyebabkan penyakit parasit padamu? Apakah kamu kehilangan akal? Jika kamu diracuni karena wanita California Plaza yang menggila toilet, dari mana asal racun Dorothy? Madame Claire berteriak kesakitan, tapi dia juga mengakui apa yang dikatakan Alex, dan melihat anak sulungnya dengan heran. Dorothy, apakah kamu diracun juga? Dorothy mengangguk. Bu, apakah kamu di California Plaza? Apa yang terjadi? Mengapa Lord Lex Gunther dari Tousan Miles Conglomerate terlibat? Madame Claire dengan marah menjelaskan apa yang terjadi. Dia membenci Vanya Tyler karena sikapnya yang biadab dan tidak tahu malu, tetapi dia juga takut Penelope Fernandez dan Lord Lex Gunther akan membalas dendam padanya. Pada akhirnya, dia menyalahkan segalanya pada Alex dan melampiaskan segalanya padanya. Ini semua berkat si idiot ini. Jika dia tidak memukul bajingan kecil itu, Vanya, mengapa ini terjadi pada kita? Bagus. Sekarang, Ibu Vanya pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Ada juga Lord Lex Gunther. Ketika saatnya tiba, Alex tidak hanya akan berada dalam masalah, tetapi seluruh keluarga kita akan berada dalam masalah. Dorothy, ayo lakukan ini. Kamu akan segera bercerai dengannya. Di masa depan, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Apakah dia hidup atau mati, itu masalahnya sendiri, kata Madame Claire. Alex sangat akrab dengan lidah tajam Madame Claire. Dia hanya bertindak seolah-olah dia memuntahkan omong kosong. Namun, Cheryl sangat marah ketika dia mendengar hal-hal ini. Alex, aku mendengar dari clue sebelumnya bahwa ibu mertuamu sangat pelit dan egois. Dia tidak peduli dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku tidak percaya pada awalnya. Hari ini, aku benar-benar belajar suatu kebenaran. Aku pernah bertemu orang-orang yang tidak masuk akal sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu ini. Hari ini, Alex adalah orang yang mengurus segalanya untukmu. Tanpa dia, kalian berdua akan dipaksa untuk menjilat mangkuk toilet. Sebelumnya, dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa kamu entah bagaimana menyebabkan seseorang meracunimu dengan penyakit parasit ini. Beraninya kamu menyalahkan ini pada Alex.
Apakah menurutmu dia mudah diganggu? Bagaimana mungkin orang sepertimu ada? Apakah kamu ingin bercerai? Maka lakukankah? Alex, kenapa kamu masih peduli dengan pernikahan seperti ini? Segera cerai. Aku ingat denganmu. Setelah kamu bercerai, kami akan terdaftar untuk menikah di sebelah. Bab 543. Lord Lex Gunther datang sendirian. Waldfler tinggal di sini. Karena Lord Lex Gunther adalah ayah baptis Wald, tentu saja dia tahu alamatnya. Tapi dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan alamat Tuan Rockefeller kepada orang lain. Hanya orang-orang di lingkaran dalam yang harus tahu. Oleh karena itu, ketika pengawal Lord Lex Gunther ingin mengikutinya, dia menolak. Pengawal itu tidak pantas tahu di mana Tuan Rockefeller tinggal. Gerbang utama dibiarkan terbuka. Bahkan sebelum Lord Lex Gunther masuk, dia mendengar seorang wanita mengatakan sesuatu dengan nada putus asa. Samar-samar dia mendengar namanya dan menyebutkan kemarahan seseorang. Apakah ibu mertua Tuan Rockefeller masih kesal? Aku sudah membuat keluarga Penelope menjilat semua mangkuk toilet di California Plaza. Apakah itu tidak cukup? Bagaimana kalau membuat mereka menjilat toilet Grandview Mall juga? Pada saat ini, Penelope Fernandez dan keluarganya telah memuntahkan cairan empedu mereka. Sebagai manajer umum California Plaza, dia biasanya sangat istimewa. Dia hanya akan memasuki clubhouse kelas atas, dan toilet yang digunakan semuanya dibuat khusus dengan fungsi AI yang sepenuhnya otomatis. Masing-masing toilet ini berharga beberapa ratus ribu dolar. Penelope bahkan tidak mau memasuki toilet di pusat perbelanjaan. Dia tidak pernah berpikir dia harus menjilat mangkuk di dalamnya. Setelah melakukannya sekali, dia sudah memuntahkan semua yang dia makan sebelumnya. Lupakan lebih dari 400 mangkuk toilet. Satu sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Pada akhirnya, suami Penelope dan manajer outlet channel harus menanggung sebagian besar beban. Manajer toko wanita tidak berhenti menangis sampai sekarang. Dia hampir kehabisan air mata. Yang dia inginkan hanyalah menyedot Penelope. Akibatnya, dia akhirnya mendorong dirinya sendiri ke jurang neraka. Pada saat itu, seorang seniman bela diri dari Tousan Miles Conglomerate, yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka, tiba-tiba menerima telepon dari Lord Lex Gunther. Sekelompok orang berpikir bahwa Lord Lex Gunther bersedia mengambil kembali perintahnya. Mereka mengira penderitaan mereka akhirnya akan berakhir. Bahkan, Penelope malah punya harapan lain. Paling tidak, dia adalah salah satu karyawan Lord Lex Gunther. Sebelumnya, Lord Lex Gunther mungkin menghukum mereka untuk menenangkan Alex. Sekarang setelah Alex pergi, mereka tidak perlu menjilat mangkuk toilet lagi. Mungkin, mereka bahkan mungkin diberi kompensasi. Yang mengejutkannya, seniman bela diri itu memandang Penelope dan yang lainnya setelah mengakhiri panggilan. Lord Lex Gunther berkata kamu juga harus menjilat mangkuk di toilet Grandview Mall. Penelope, kamu dan putrimu akan pergi ke sana. Ketika Penelope mendengar itu, dia langsung pingsan. Tuan Rockefeller, apakah ibu mertua dan adik ipar perempuanmu baik-baik saja? Setelah Lord Lex Gunther berjalan melewati pintu, dia melihat ke semua orang. Dia meletakkan tas belanja dan buru-buru berjalan ke Alex. Alex sedikit terkejut dengan kedatangan Lord Gunther. Lord Gunther, bagaimanapun, telah datang pada waktu yang tepat. Alex melirik Madame Claire Essex dan mencibir. Apakah kamu tidak takut Lord Lex Gunther akan membunuhku dengan satu kata, lalu menyeret keluargamu bersamaku? Nah, mengapa kamu tidak bertanya padanya sekarang apakah dia berani menyerang saya? Lex Gunther berkeringat dingin. Tuan Rockefeller, kamu pasti bercanda. Aku lebih suka melompat untuk kematianku atau gantung diri daripada menyerangmu. Lord Lex Gunther dengan cepat berkata. Madame Claire menatap Lord Lex Gunther. Dia punya perasaan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Pada hari Madame Joanne memaksa Lady Dorothy Essex untuk menikah dengan Spark Rockefeller, Lord Lex Gunther pergi ke tempat keluarga Essex dengan sekelompok eksekutif dari Tousan Miles Conglomerate. Mereka juga membawa hadiah. Namun, ada kecelakaan, dan Lord Lex Gunther pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, Nyonya Claire terjebak di luar dan tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Nyonya Claire memutar matanya. Siapa dia? Dia bertanya. Dia adalah Tuan Lex Gunther.
Lord Lex Gunther dari Tousan Miles Conglomerate. Lord Lex Gunther buru-buru mengangguk. Ya, aku Lord Lex Gunther. Nyonya Claire, aku telah menghukum Penelope dan keluarganya dengan berat. Untuk membalaskan dendammu, aku membuat mereka menjilat setiap mangkuk toilet di California Plaza. Dan aku baru saja memerintahkan mereka untuk menjilat mangkuk toilet Grandview Mall juga. Aku ingin tahu apakah kamu senang dengan itu, katanya. Ketika dia mengatakan ini, semua wanita tercengang. Berapa banyak mangkuk toilet yang ada di California Plaza dan Grandview Mall jika semuanya ditambahkan? Jika seseorang benar-benar menjilat semua ini, bukankah lidah mereka akan rusak? Tapi saat berikutnya, Madame Claire tampaknya menjadi sangat marah. Dia meludahi wajah Lord Lex Gunther. Siapa yang kamu coba bodohi? Jika kamu Lord Lex Gunther dari Tousan Miles Conglomerate, maka aku pasti ayahmu. Tidak mungkin dia akan mempercayainya. Orang macam apa Lord Lex Gunther itu? Bab 544. Ada banyak ahli di bawah petarung nomor 1 di dunia bawah California. Bahkan di mata publik, Lord Lex Gunther dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh. Tapi pria di depan Alex Rockefeller ini membungkuk ke belakang, mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya, lebih rendah dari seorang pengemis. Bagaimana bisa orang seperti ini dibandingkan dengan Lord Lex Gunther dari Tousan Miles Conglomerate? Pria ini bahkan tidak layak menjadi pelayan Lord Lex Gunther. Lord Lex Gunther tertegun sejenak. Dia tidak bisa bergerak. Sudah berapa tahun? Di California, dia memerintah seluruh dunia bawah. Siapa yang tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya? Bahkan wali kota California memanggilnya dengan namanya dan membelikannya secangkir teh. Namun, wanita menyebalkan di depannya ini memiliki keberanian untuk benar-benar meludahi wajahnya. Jika dia adalah orang lain, dia akan marah, meminta seseorang untuk memotongnya dan memberinya makan untuk anjing-anjing. Tapi ini ibu mertua Alex Rockefeller. Bukankah dia baru saja menyaksikannya berteriak pada Tuan Rockefeller juga? Lord Lex Gunther merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan bagaimana dia dan Tuan Rockefeller berada di level yang sama. Bahkan, dia sedikit senang. Memang, Madame Claire Essex menunjuk Alex dan mulai berteriak, "Kamu pecundang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh? Apakah kamu pikir aku akan jatuh untuk itu?" Lord Lex Gunther adalah orang California yang terkemuka. Dia hebat. Tapi lihatlah perilaku pria ini. Apa bedanya dia dan pesek? Tolong, jika kamu akan menemukan seseorang untuk berperilaku seperti ini, setidaknya temukan orang yang terlihat lebih cocok. Oke, jika kamu ingin mati, silakan dan lakukan, tetapi jangan menyeret keluarga kami ke dalamnya. Tentu, kamu dapat bertindak semaumu dengan Lord Lex Gunther palsu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya akan kamu lakukan jika Lord Lex Gunther yang asli ada di sini. Akulah Lord Lex Gunther yang sebenarnya. Lord Lex Gunther menangis tak berdaya. Madame Claire mendorongnya menjauh. Dan aku seorang ratu sejati. Pergilah. Alex menghela nafas. Kamu harus kembali dulu, katanya kepada Lord Lex Gunther. Tentu saja, Lord Lex Gunther tidak ingin berurusan dengan wanita yang menyebalkan seperti Madame Claire. Dia tidak bisa memukul atau berdebat dengannya. Alex kebetulan mengutarakan pikirannya, dan dia buru-buru pergi. Lady Dorothy Essex tidak mengatakan apa-apa selama bencana itu. Dia menjadi mati rasa terhadap sifat buruk ibunya. Untuk saat ini, Lady Dorothy Essex hanya memikirkan Cheryl Coney. Dia merasa sangat cemburu. Pada akhirnya, Lady Beatrice Essex lah yang akhirnya angkat bicara. "Bu, berhentilah bersikap tidak masuk akal sepanjang waktu. Kami benar-benar harus berterima kasih kepada Alex atas apa yang dia lakukan hari ini. Jika dia tidak ada, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada kita? Vanya Tyler mengejarku secara khusus. Dia bukan orang yang baik. Alex menyelamatkan kita." Alex terkejut. Sejak kapan Lady Beatrice memihaknya? Madame Claire, di sisi lain, sangat marah, tidak pernah mengharapkan putri bungsunya untuk memihak Alex. "Apakah kamu sudah gila? Bukankah kamu sangat membencinya? Kenapa kau membantunya?" "Aku tidak membantu siapapun. Aku hanya berpihak pada alasan. Bagaimanapun, aku berada di pihak saudara iparku dalam masalah ini," kata Lady Beatrice. Madame Claire terus berteriak untuk waktu yang lama.
Akhirnya, dia masih bersikeras untuk pergi. Tetapi mereka bertiga baru saja sembuh dari penyakit parasit, dan mereka tidak memiliki mobil. Hanya Alex yang bisa mengemudikannya. Sebelum pergi, Lady Dorothy berjalan ke arah Cherik. Dokter Connie, terima kasih telah menyelamatkan kami hari ini. Suatu hari, aku pasti akan membalas budi. Namun, Alex adalah suamiku, dan aku tidak akan menawarkannya padamu. Sebaiknya kau menyerah saja. Cheryl mendekat ke telinga Lady Dorothy. Aku tidak memintamu untuk menawarkannya. Aku hanya menunggu kalian berdua bercerai, bisiknya. Kalau begitu, kamu bisa menunggu sampai kamu tua dan beruban. Itu tidak akan terjadi. Ibumu akan membantuku, kata Cheryl. Lady Dorothy sangat marah, tetapi pada akhirnya, dia diseret oleh Madame Claire. Alex mengantar mereka ke pelabuhan Sena. Ketika mereka tiba, Lady Beatrice mengambil waktu yang manis untuk keluar dari mobil. Setelah Madame Claire dan Lady Dorothy keluar, dia mengedipkan mata pada Alex. Terima kasih, Alex. Aku yakin Lord Lex Gunther tidak akan menyusahkanmu, katanya. Oh, bahkan ibumu tidak percaya itu, jadi kenapa kamu harus? Alex bertanya. Karena, aku harus percaya, kata Lady Beatrice. Hehe, baiklah, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Alex. Alex mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video padanya. Ketika dia melihatnya, Lady Beatrice tiba-tiba menutup mulutnya. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Terima kasih. Terima kasih telah melakukan ini untukku, isaknya pelan sambil memeluk Alex. Bab 545. Alex Rockefeller menunjukkan kepada Lady Beatrice aseks video yang sama yang dikirimkan Lord Lex Gunther kepadanya tentang Vanya Tyler menjilati mangkuk toilet. Ya Tuhan, meskipun Alex memindahkan ponselnya, dia masih merasa jijik dengan menonton melalui layar. Dia tidak tahan lagi, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Lord Lex Gunther agar mereka bisa berhenti menjilati jamban itu. Yang mengejutkannya, Lady Beatrice tiba-tiba menerkamnya dan memeluknya. Hah? Alex tercengang. Dia tidak pernah berpikir dia akan diperlakukan seperti ini. Tapi sedikit yang dia tahu, Vanya sudah lama menjadi mimpi terburuk Lady Beatrice. Sampai sekarang pun Lady Beatrice masih sering bermimpi dibully oleh Vanya. Hari ini, Alex membantunya memukuli Vanya. Sekarang, dia bahkan memaksa Vanya untuk menjilat mangkuk toilet. Dengan demikian, seolah-olah semua trauma sebelumnya menghilang dalam sekejap. Apakah kamu meminta Michelle untuk membantumu? Atau apakah kamu mendapatkan Zendaya? Lady Beatrice akhirnya merasa malu, dan dia melepaskan Alex Rockefeller. Dia mengeluarkan tisu dan menyeka air mata dari sudut matanya. Bagaimana Alex harus menjawab ini? Sebelumnya, Lord Lex Gunther sendiri telah muncul secara pribadi, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang percaya bahwa itu adalah dia. Aku menelepon Michelle. Keluarga Yoel sangat kuat sehingga bahkan Tousan Miles Conglomerate perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Vanya tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Baiklah, ayo turun dari mobil. Ada banyak barang untukmu di bagasi, kata Alex. Ini semua adalah pakaian dari channel yang dibawakan Lord Lex Gunther barusan. Lady Beatrice tidak menyadarinya, tetapi sekarang dia tiba-tiba melihat setumpuk besar pakaian channel, dia tercengang. Apakah ini semua milikku? Dia bertanya. Mungkin. Outlet channel ingin memberikan kompensasi kepadamu, kata Alex. Alex hanya memberi tahu mereka ukuran Lady Beatrice. Sementara itu, sosok Lady Dorothy jauh lebih lebar dan dewasa daripada Lady Beatrice, dan ada kemungkinan besar dia tidak cocok dengan ini. Lady Beatrice memeriksa pakaiannya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak menyukai mereka. Di sekolah, dia sering diejek sebagai gadis cantik tapi miskin karena dia adalah yang termiskin di antara gadis-gadis cantik lainnya. Dia bahkan belum pernah mengenakan pakaian dari channel. Kali ini, Madame Claire membawanya ke channel, berniat untuk membuat Alex membayar. Bagaimana mereka tahu ukuranku? Lady Beatrice melihat labelnya. Memang, pengukuran itu persis miliknya. Kamu dulu menyuruhku mencuci pakaianmu. Aku pernah melihatnya, dan aku ingat, jawab Alex retoris. Aku pikir aku tidak pernah memintamu untuk mencuci pakaian dalamku sebelumnya, kan? Lady Beatrice bertanya. Betul sekali. Bahkan ada pakaian dalam di tas belanja.
Faktanya, ini juga ukurannya. Alex tercengang. Tentang itu, aku benar-benar tidak tahu. Lady Beatrice menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia ingat kehilangan sepasang celana dalam di masa lalu. Dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia kemudian ingat bahwa Alex telah mencuri pakaian dalam ibunya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, semuanya tiba-tiba masuk akal. Alex, aku tahu kamu mungkin memiliki fetis semacam itu. Mungkin, itu sebagian berkat saudara perempuanku. Meskipun sudah menikah begitu lama, dia tidak pernah membiarkanmu menyentuhnya. Namun, kamu benar-benar harus berhenti mencuri barang-barang ini. Tidak akan terlihat bagus jika tertangkap. Aku bisa memaafkanmu atas apa yang kau curi di masa lalu. Anggap saja itu hadiah. Tapi, tolong jangan pikirkan aku seperti itu. Aku menyukai orang lain, kata Lady Beatrice saat tatapannya jatuh. Dengan itu, dia mengumpulkan pakaian dan buru-buru berjalan ke villa. Alex tampak tercengang. Apa yang saya curi? Apa maksudmu? Mungkin maksudmu. Ya Tuhan. Alex memahaminya sekarang, tetapi dia merasa bahwa dia telah sangat dipahami. Setengah jam kemudian, Alex kembali ke Maple Villa. Dia harus mencari tahu siapa yang mencoba menyakiti istri dan keluarganya, atau akan terasa seperti duri tertinggal di punggungnya. Ternyata, Waldfler juga telah kembali ke rumah. Aku mendengar bahwa keluarga ibu mertuamu telah diracuni. Benarkah? Tanya Wald. Jelas, Wald mengetahui hal ini dari Lord Lex Gunther. Ya, Alex menjawab. Apakah wanita tua di ruang bawah tanah itu yang melakukannya? Tanya Wald. Betul sekali. Aku berencana untuk memasukkannya melalui penyelidikan menyeluruh, kata Alex. Bersambung.